Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya udah, hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu menurut ajaran kita masing-masing ya. Siapa yang biasa mimpin doa? Oh, silakan doa. Pimpin teman-teman untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Baca doa, mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa nih, hari apa? Sabtu. Hari Sabtu ini kita akan belajar tema 1. Subtema 1 pembelajaran 3. Sebelum masuk pelajaran kita menghafal Pancasila, oke? Beserta lambang-lambangnya. Sudah apa belum? Ya udah, 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya bangkai, tiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Oh, bagus. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan buat diri kalian. Ya. Kalian habis ngapalin Pancasila. Sebelum ke pelajaran kita nyanyi dulu. Nyanyi wajib nasional yang biasa kita nyanyikan setiap hari. Lagunya mana lagu apa? Garuda Pancasila. Boleh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Mana semangatnya? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi menentukan ide pokok paragraf dan perkembangbiakan tuduhan secara PGKT. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada yang masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Kita sebelum masuk ke menentukan ide pokok paragraf, ada yang ingat gak pelajaran yang kemarin? Oh, pada lupa ya. Lalu, jangan dulu. Ya udah, kita lanjut ke pelajaran aja ya. Sebelum mulai pelajaran, kita nonton dulu, ya. Kita nonton dulu nih, materinya Bapak kasih di sini di video. Silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Apa kamu sehat? Baiklah, anda semuanya kembali lagi bertemu bersama Bapak untuk melanjutkan proses pembelajaran
masih dalam tema 1, sub 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, kali ini kita akan memantapkan materi berkaitan dengan ide pokok. Pada pembelajaran 1, Anda sudah memahami dan mampu mengembangkan ide pokok. Nah, pertemuan Kedua dilatih kita dan akan ngobrol. mengulang Ya, jangan lupa ide pokok masih. agar Bapak mampu memahami materi ini. Baiklah, kita mulai dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita saksikan video ini bersama-sama. Baiklah Anda sekalian, nah kita masuk ke materi muatan bahasa Indonesia. Nah kali ini masih bersama Bapak Andi Ardiman MPD membahas tema 1, sub 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuannya hampir persis dengan pertemuan yang pertama. Kali ini Anda mampu mengembangkan ide pokok. Nah, Anda sekalian, apakah Anda masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu apa? Nah, Silakan. masih ingat ya? Nah, kita ulang lagi ya. Ide pokok itu adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, jadi ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Nah, jadi ide pokok ini dapat kita temui di awal paragraf, di akhir paragraf, bahkan di awal dan di akhir paragraf atau di keseluruhan paragraf. Jadi harus paham anak bapak kalimat utama dulu, kalimat penjelas. Jadi jika sudah paham dengan materi ini, anak bapak pasti mampu mengembangkan, mengidentifikasi dan menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah selanjutnya, jika anak bapak sudah paham, sudah mampu menentukan ide pokok, mari kita berlatih dengan membaca teks bacaan berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu adalah paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0. Hampir semua ibu kota provinsi di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Aceh bernama Alas, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan yang terdapat di dataran tinggi rendah? Nah, sekarang Anda semuanya menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, ini sisi yang pertama, apa ide pokoknya? Yang kedua, apa ide pokoknya? Nah, yang salah lagi ya, ya. Ini sudah pertemuan yang kedua membahas materi berkaitan dengan ide pokok. Selanjutnya, nah, di video ini. Nah, terima kasih atas semangat Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga berkah ilmu yang Anda peroleh hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbil. Nah, bisa memperhatikan, bisa kembali lagi ke Bapak. Ya, tadi kalian sudah menonton video tentang menentukan ide pokok pada paragraf. Nah, sebelum penjelasan, Bapak mau ngasih tugas dulu sama kalian tentang apa yang kalian lihat tadi di video. Mudah-mudahan bisa ya, nggak jauh kok materinya dari yang kalian tonton tadi. Menentukan ide pokok. Silakan kerjakan sebisanya, ya, semampunya, ya, sebisanya, semampunya. Ya.
Silakan kerjakan. Misalkan ada pertanyaan, nanti ajukan pertanyaan kalian ke Bapak. Jangan ngerjain semaunya, tapi hati-hati ngerjainnya dengan teliti. Ya. Oh belum? Oh iya iya. Ya udah pada dikerjain semuanya, silakan dikerjakan, sudah pada megang semuanya. Kalau ada yang kurang mengerti, ditanyakan sama Pak Guru ya. Apa itu paragraf? Nah, paragraf ya, jangan sampai kalian salah nanti nggak tahu paragraf itu apa. Silakan kerjakan, Fajri, jangan nyender aja, silakan kerjakan. Nabil nggak boleh begitu tangannya. Ya silakan. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan kerjakan 10 menit. Sebisanya. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang bertanya, Bapak anggap paham ya yang dijelasin tadi di video. Nanti Bapak jelasin materinya. Kalau ada yang udah bilang, Pak Guru, udah Pak Guru. Belum? Oh masih ada waktunya, silakan lanjutin. Ya silakan. Udah, udah. Oh pinter banget, oh Silvi udah. Ya, ya. Ya. Nanti kalian lihat materi yang mau sampaikan ya. Makasih. Ya, terima kasih. Ya. Yaudah, sekarang kalian akan belajar mengenal paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel ataupun model tulisan lainnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf berisi tentang seluruh isi dari tulisan tersebut. Jenis paragraf. Paragraf itu memiliki beberapa jenis ya. Dulu sebentar ya. Ada jenis paragraf induktif dan paragraf campuran. Apa sih paragraf deduktif? Paragraf deduktif itu memiliki gagasan utama atau pikiran utamanya pada rangkaian di awal kalimat. Itu deduktif. Itu termasuk paragraf deduktif ya. Kalau paragraf induktif, apa sih paragraf induktif? Berkebalikan dengan deduktif. Kalau induktif itu adanya di apa? Di akhir kalimat. Kalau deduktif itu di awal kalimat, kalau induktif itu di akhir kalimat. Nah, ada paragraf terakhir, paragraf campuran. Kalau campuran itu bisa di awal, bisa di akhir. Nah, itu jenis-jenis paragraf. Lanjut ke bawahnya. Ide pokok. Adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah,
biasanya di dalam satu cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari setiap paragraf itu memiliki apa ya? Ide pokok masing-masing. Mau di awal ide pokoknya, mau di akhir ataupun campuran, bisa di tengah ataupun di akhir maupun di awal. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kita lanjutin ke bawah. Selanjutnya kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Ya, apa kalimat apa? Topik. Lanjut ke selanjutnya. Nah ini yang pentingnya di sini kamu. Cara menemukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama, kalian harus ngapain? Nah, membaca dulu. Yang pertama itu yang kalian perhatikan untuk menentukan ide pokok adalah membaca. Yang kedua, memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. Nah, kalian kalau sudah dibaca, kalian pahami. Oke? Selanjutnya, menemukan ide pokok. Pokoknya yang pertama dalam menentukan ide pokok adalah kalian baca. Jika kalian tidak baca, mana mungkin kalian bisa tahu ide pokoknya ada di mana ataupun yang mana. Paham sampai sini? Anak, jangan ketawa, jangan bercanda, perhatikan. Ya, selanjutnya bagian-bagian paragraf. Nah, ini bagian-bagian paragraf. Pertama, ada inti kalimat atau ide. Yang kedua, kalimat penjelas. Ide penjelas paragraf. Nah, itu bagian-bagian paragraf. Lanjut. Mencari ide pokok. Caranya gimana? Nah, kita mencari ide pokok dalam paragraf deduktif. Nah, ini kita cari ide pokoknya. Ide pokok dalam paragraf deduktif. Ya, kita pahami dulu kalimatnya. Banjir sudah menjadi hal yang biasa. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Banjir sudah menjadi hal yang Biasa. Ulang lagi. 1, 2, 3. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, Suaranya. saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan Mana suaranya yang lain? proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, perhatikan. Di sini kalian akan menentukan ide pokok dalam paragraf deduktif. Berarti kalau deduktif itu adanya di mana? Paragraf ide pokoknya di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Nah, berarti ide pokoknya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Di kota Jakarta. Silakan. Kerjakan tugasnya di bawah sini, ya. Nih tugasnya, silakan. Nanti bapak siapkan lembarnya. Nah ini, ya. Tuh.
Ide pokok. Apa ide pokoknya? Penyebab masalah banjir di ibu. Kalimat utamanya. menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kalimat penjelasan apa? Pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, Kadang-kadang sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan masyarakat terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. ya udah. Kalian sudah belajar materinya. Sekarang Bapak kasih tugas evaluasi latihan. Tadi mah kalian ngerjain KPD. Sekarang evaluasinya. Soal, beberapa soal karena kita sudah belajar tadi mengenal bermacam-macam ide pokok, ya. Ada ide pokok, ya, yang ada di kalimat yang tadi Bapak jelasin ya. Oke, sampai sini paham? Ya, udah sekarang Bapak bagikan soalnya. Jangan disorot.